لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yusuf alaihi salam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau diperkirakan hidup pada tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi, dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di negeri Mesir. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra ketujuh dari 12 putra-putrinya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub memiliki 4 orang istri, dan dari semua istrinya itu Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Nabi Yusuf dan adiknya yang bernama Bunyamin lahir dari salah seorang istri Nabi Yakub yang bernama Rahil atau Rohil. Dan seperti yang banyak telah kita ketahui, Nabi Yusuf ini dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketampanan yang luar biasa. Paras tampan dan tubuh gagah Nabi Yusuf membuat banyak wanita tergila-gila padanya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun, ibunya meninggal dunia. Makanya beliau menjadi lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Jadi waktu itu terlihat jelas bahwa Nabi Yusuf adalah anak yang dimanjakan oleh sang ayah. Dikarenakan Nabi Yusuf ini paling disayang di antara anak yang lain, hal ini menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang lain. Anak-anak Nabi Yakub merasa dianaktirikan oleh ayahnya. Rasa jengkel mereka terhadap ayahnya dan iri hati terhadap Nabi Yusuf alaihissalam membuat saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain membuat semacam kelompok kecil. Dan akhirnya Nabi Yusuf dijauhi oleh saudara-saudaranya. Akhirnya pada suatu hari seluruh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ini berkumpul di suatu tempat. Dan mereka pun mulai membahas perlakuan tidak adil ayahnya terhadap mereka semua. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai saudaraku semua, tidakkah kalian merasakan bahwa perlakuan ayah terhadap kita tidak adil dan berat sebelah? Ayah lebih memanjakan Yusuf dan lebih mencintai dia dibandingkan kita semua. Seolah-olah anak kandung ayah hanya Yusuf dan Bunyamin saja. Sementara kita seperti anak tiri. Padahal kita lebih tua dan lebih berjasa daripada mereka berdua. Dan kitalah yang selalu mendampingi ayah serta mengurus segala keperluan yang ayah perlukan. Apakah ibunya Yusuf lebih dekat kepada hati ayah dibandingkan dengan ibu-ibu kita? Kalau itu alasannya, lalu salah kita apa? Kita semua tidak bisa memilih dari ibu mana kita dilahirkan. Atau ayah lebih sayang kepada Yusuf karena dia lebih tampan daripada kita semua. Kita harus bertindak atas perilaku ayah yang tidak adil ini dan untuk mengakhiri keadaan yang pincang serta menjengkelkan ini." Kemudian, salah seorang saudara yang lain berkata, "Soal cinta dan benci memanglah tidak bisa dilihat mata, tapi itu sangat bisa dirasakan oleh perasaan. Yang sangat disayangkan adalah ayah tidak membendung rasa sayangnya kepada Yusuf, sehingga kita semua menjadi kurang perhatian. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang sampai kapanpun, jika penyebab utamanya tidak dihilangkan. Dan sebagaimana kalian tahu, penyebab dari keadaan yang menjengkelkan ini adalah karena ada Yusuf di tengah-tengah kita. Yusuf adalah penghalang bagi kita untuk bisa menerobos ke dalam lubuk hati ayah. Maka, jalan satu-satunya adalah kita harus melenyapkan Yusuf dan membuang Yusuf jauh-jauh dari hidup ayah. Kita harus membunuh Yusuf dengan tangan kita sendiri atau mengasingkan Yusuf ke suatu tempat. Dan apabila Yusuf telah dilenyapkan, pasti ayah akan kembali mencintai kita semua sebagai anak-anaknya yang patut mendapatkan perilaku adil. Dan suasana rumah akan menjadi rukun, tenang, dan damai." Dari semua saudara-saudara Nabi Yusuf ini, ternyata ada seorang saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang bijaksana membela. Dia adalah Yahuza. Yahuza
adalah putra keempat dari Nabi Yakub alaihissalam dan yang paling baik dan bijaksana dari semua anaknya itu. Ketika itu Yahuza berkata, "Kita semua adalah putra-putra Yakub, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cucu cicit dari Ibrahim kekasih Allah. Kita semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang agama, apalagi membunuh saudara kandung kita. Yusuf itu anak yang tidak berdosa, dan dia juga tidak pernah mempunyai masalah dengan kita. Dan sekarang kita tahu kalau Yusuf lebih dicintai ayah. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang berada di luar kendali Yusuf. Intinya, membunuh adalah dosa yang sangat besar. Menurutku, Yusuf jangan dibunuh. Tapi kita lemparkan saja Yusuf ke sebuah sumur yang terletak di sebuah persimpangan jalan. Sumur itu yang dekat tempat para musafir berhenti untuk beristirahat. Jika kita lempar Yusuf ke sumur itu, kemungkinan suatu hari ada seorang musafir yang menemukan Yusuf di sana. Kemudian mengangkat Yusuf dari dalam sumur dan membawa Yusuf jauh-jauh dari sini. Kemudian dia diangkat sebagai anak pungut atau seorang budak. Dengan caraku ini, kita bisa mencapai tujuan kita, tapi tidak melakukan pembunuhan yang akan menyebabkan Yusuf mati dan kita mendapat dosa besar. Usulan dari Yahuza tersebut disambut baik oleh saudara-saudaranya yang lain. Kemudian mereka pun mulai menyusun rencana dan menetapkan waktunya. Lalu semua orang yang ada di situ pada berjanji akan menutup mulut dan merahasiakan rencana jahat mereka kepada siapapun termasuk ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu selesai berkumpul untuk membuat rencana jahat kepada Nabi Yusuf, malam harinya ketika Nabi Yusuf alaihissalam tidur, beliau bermimpi melihat ada 11 bintang, matahari, dan bulan. Semua benda itu turun dari langit dan sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan keesokan harinya, Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub yang mendengar mimpi anaknya itu langsung tersenyum dan beliau terlihat gembira. Kemudian Nabi Yakub berkata, "Wahai Yusuf anakku, mimpimu itu bukanlah mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwasanya engkau dikaruniai Allah kemuliaan, ilmu, dan nikmat hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah Ta'ala kepadamu, bahwa kedepannya hidupmu akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Akan tetapi, wahai anakku, kau rahasiakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Karena yang aku tahu, mereka seperti tidak sayang kepadamu. Bahkan mereka iri kepadamu karena engkau dan adikmu, yakni Bunyamin, lebih kusayang daripada mereka. Aku kadang mendengar suara mereka berbisik-bisik menyindir engkau. Dan aku hanya khawatir jika engkau ceritakan mimpimu ini kepada mereka, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin menjadi-jadi. Kemudian, aku takut jika mereka tahu tentang ini, mereka akan merencanakan perbuatan jahat kepadamu. Dan dalam keadaan seperti itu, syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka untuk berbuat jahat terhadapmu. Maka, berhati-hatilah wahai anakku, jangan sampai mimpimu ini diketahui oleh mereka." Setelah malam itu, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengadakan pertemuan rahasia. Keesokan malamnya, mereka mendatangi ayah mereka untuk meminta izin mengajak Nabi Yusuf berkreasi bersama mereka di luar kota. Salah seorang dari anak Nabi Yakub berkata, "Wahai ayah, kami semua ingin jalan-jalan keluar kota. Bolehkah jika kami ajak Yusuf ikut? Ayah jangan khawatir, kami akan bawa bekal makanan yang cukup untuk makan kami selama sehari berada di luar kota. Tujuan kami hanya supaya Yusuf dan saudara-saudara lainnya menjadi lebih dekat dan akrab, dan demi menjaga kerukunan antar sesama saudara." Mendengar permohonan anaknya ini, Nabi Yakub sempat berpikir sejenak. Kemudian beliau berkata, "Sebenarnya aku sangat khawatir jika Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi sampai keluar kota bersama kalian.
Setahuku, di luar kota sana banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran bebas. Aku hanya khawatir kalau kalian akan lengah menjaga Yusuf dan menjadi santapan binatang buas. Alangkah sedihnya aku jika hal itu sampai terjadi. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan ibunya. Putra-putranya menjawab, "Wahai ayahku, mustahil Yusuf diterkam binatang buas. Sementara engkau tahu, wahai ayahku, anak-anakmu ini tidak ada yang bertubuh lemah. Kami cukup kuat untuk melawan binatang buas atau gangguan lainnya. Kami akan jaga adik kami Yusuf dengan sebaik-baiknya, dan tidak akan sedetik pun kami melepaskan pandangan kami kepadanya. Kami akan mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga kami untuk keselamatan adik kami Yusuf. Percayalah wahai ayah, kami semua tidak akan mengecewakan engkau." Nabi Yakub alaihissalam sempat terdiam sejenak. Beliau merasa berat untuk mengizinkan Nabi Yusuf pergi, apalagi bersama saudara-saudaranya ini. Yang diketahui, mereka tidak menyukai Nabi Yusuf dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Tapi saat itu, Nabi Yakub alaihissalam tidak punya alasan yang logis untuk menolak permintaan mereka. Akhirnya dengan berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Nabi Yakub berkata, "Baiklah, jika kalian memang sanggup bertanggung jawab, maka aku izinkan Yusuf untuk ikut bersama kalian. Semoga Allah Ta'ala melindungi kalian." Keesokan harinya, berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub alaihissalam ke luar kota. Saat itu yang tidak ikut hanyalah Bunyamin saja, karena saat itu Bunyamin masih sangat kecil. Setelah lama mereka berjalan, akhirnya mereka sampai di tempat yang telah mereka rencanakan itu. Kemudian tanpa basa-basi, langsung saja ketika itu mereka melepaskan pakaian Nabi Yusuf, kemudian melemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur, tanpa mereka hiraukan tangisan Nabi Yusuf waktu itu. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam telah mereka pastikan ada di dalam sumur itu, hati mereka pun lega. Rencana busuk yang mereka rancang pun berjalan dengan mulus. Mereka pun mulai berpikir, kini ayah akan membuka hatinya untuk mereka lagi setelah kehilangan Nabi Yusuf yang begitu ia cintai. Ya, mungkin ayahnya itu akan sedih beberapa waktu saja. Mereka hanya harus pintar-pintar menghibur ayahnya itu, hingga kesedihan ayahnya atas kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam pun hilang. Pada sore harinya, mereka pun pulang ke rumah untuk menemui ayahnya. Saat itu mereka membawa pakaian Nabi Yusuf yang sudah disiram darah dari hewan lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa darah tersebut diambil dari beberapa ekor kelinci yang telah mereka potong. Jadi, terlihat seperti bajunya Nabi Yusuf alaihissalam ini bersimbah darah. Kemudian mereka pun datang menghadap ayahnya sambil bersandiwara. Mereka pura-pura menangis bercucuran air mata dengan berkata, "Wahai ayah, alangkah sial dan nahasnya hari ini untuk kami. Ternyata kekhawatiran dan firasat engkau benar ayah. Yusuf diterkam serigala ketika kami sedang bermain. Kami sebenarnya sudah cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesan ayah. Tapi karena saat itu tidak ada tanda-tanda atau jejak binatang buas di sekitar situ, makanya kami merasa di situ tidak akan ada bahaya. Karena merasa cukup aman dalam beberapa waktu, kami pun meninggalkan Yusuf sebentar. Akan tetapi, serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami itu bertindak begitu cepat menggunakan kesempatan saat lengahnya kami, sehingga kami tak sempat menolong Yusuf yang begitu cepat diterkam oleh serigala itu. Hingga kami pun gagal menyelamatkan nyawa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Wahai ayah, kami sangat menyesal. Namun kita pun tak bisa berbuat apa-apa bila takdir memang menghendaki demikian. Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah, sebagai bukti kebenaran dari kami. Walaupun kami merasakan bahwa ayah tidak akan mempercayai kami, sekalipun kami berkata benar." Nabi Yakub alaihissalam pun lemas mendengar berita ini. Betapa hancurnya hatinya saat itu. Anak yang paling dia sayangi mati diterkam serigala.
Di sisi yang lain, Nabi Yakub juga menaruh curiga atas cerita anak-anaknya ini. Maka dari itu, Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Kalian telah mengikuti hawa nafsu kalian dan mengikuti apa yang telah dirancangkan syaitan kepada kalian. Kalian telah melakukan sesuatu perbuatan yang akan kalian rasakan sendiri akibatnya. Jika suatu hari nanti telah terbuka tabir kebenaran." Sedangkan di dalam sumur sana, Nabi Yusuf alaihissalam merasakan kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Nabi Yusuf melihat ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, memikirkan bagaimana beliau dapat keluar dari sumur itu. Tapi beliau tidak melihat sesuatu pun yang dapat menolongnya. Di dalam sumur itu, beliau hanya melihat bayangan tubuhnya di dalam air yang tergenang di bawah kakinya. Ini sungguh situasi yang berat bagi Nabi Yusuf alaihissalam, di mana saat itu usianya masih sangat muda dan belum banyak pengalaman. Dan menurut riwayat, ketika itu usia Nabi Yusuf alaihissalam antara 10 sampai 15 tahun ketika dirinya dilempar ke sumur itu. Nabi Yusuf alaihissalam merasa sedih karena jauh dari ayahnya. Ditambah lagi kesedihannya semakin menjadi-jadi karena yang melempar ke sumur itu adalah kakak-kakak kandungnya sendiri, putra-putra dari ayahnya juga. 3 hari kemudian sejak Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur itu. Saat itu juga belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan untuk beliau bisa keluar dari sana. Sedangkan tubuh Nabi Yusuf sudah mulai lemas karena beliau sangat kelaparan. Saat itu Nabi Yusuf alaihissalam nyaris putus asa. Tiba-tiba beliau mendengar suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak dia dilemparkan ke dalam sumur itu. Makin lama Nabi Yusuf semakin jelas mendengar suara tersebut. Saat itu beliau mendengar suara anjing menggonggong disertai dengan suara orang yang sedang mengobrol dan tertawa. Suara itu terdengar seperti ada di atas sumur itu. Ternyata apa yang didengar Nabi Yusuf itu bukanlah halusinasi. Ternyata memang betul. Di atas sumur itu sedang ada musafir yang lagi istirahat di sekitaran sumur. Sumur tempat dibuangnya Nabi Yusuf itu memang menjadi tempat favorit untuk para musafir beristirahat. Karena di situ biasanya mereka sering mengambil air dari sumur itu untuk bekal minum mereka. Dari dalam sumur, alangkah gembiranya Nabi Yusuf ketika beliau mendengar ketua dari musafir itu memerintahkan anak buahnya agar melemparkan ember untuk mengambil air di dalam sumur itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam melihat ada sebuah ember yang diikat dengan tali turun ke dalam sumur itu. Nabi Yusuf pun berusaha meraih tali itu dan memegangnya kuat-kuat. Lalu tali itu pun ditarik ke atas oleh sang musafir. Sambil musafir itu berteriak mengeluh karena saking beratnya ember yang ditarik itu. Dan setelah tali dan ember itu berhasil diangkat keluar sumur, para musafir itu terkejut. Karena yang memberatkan ember mereka ternyata bukanlah air, tetapi ada seorang anak muda yang berwajah sangat tampan yang memegang tali ember mereka. Para musafir itu bingung harus diapakan anak ini. Mereka pun mulai berunding. Karena sebenarnya mereka bingung mau melepaskan anak ini di tempat sunyi itu, atau mereka mengantarkannya ke keluarganya. Tapi entah apa yang ada di pikiran para musafir itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Lebih baik bawa saja anak ini ke Mesir. Kemudian kita jual dia sebagai budak. Lihatlah tuan-tuan, wajahnya begitu putih dan tampan. Pasti orang-orang Mesir akan membayarnya dengan mahal, dan kita pun akan dapat uang yang banyak." Akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Nabi Yusuf ke Mesir. Dan saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam ikut bersama rombongan karavan mereka. Setibanya rombongan itu di Mesir, maka dibawalah Nabi Yusuf ke sebuah pasar khusus. Pasar itu memang diperuntukkan untuk memperjualbelikan budak dan hewan ternak. Langsung saja ketika itu mereka melelang Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan banyak orang. Saat itu terjadi tawar-menawar yang sangat sengit. Para musafir itu dengan tegas mematok harga yang paling tinggi. Setelah beberapa waktu dan banyak orang yang telah menawar dengan sejumlah harga, akhirnya keputusan harga tertinggi
jatuh pada seorang pejabat kerajaan yang bernama Futifar. Futifar ini adalah seorang kepala pengawal kerajaan Mesir. Nabi Yusuf pun dibawa pulang ke rumahnya Futifar. Kemudian Futifar berkata kepada istrinya, "Inilah budak yang baru, aku beli dari pasar pelelangan. Rawatlah budak ini dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu dia bisa kita angkat menjadi anak. Aku punya firasat baik kepada anak ini. Lihatlah wajahnya dan gerak-geriknya. Sepertinya dia bukan berasal dari keluarga budak. Bahkan mungkin saja anak ini adalah keturunan dari keluarga yang punya kedudukan yang beradab." Sesuai dengan pesan dari suaminya, istrinya Futifar ini menerima Nabi Yusuf alaihissalam dengan baik di rumahnya itu. Bahkan Nabi Yusuf dilayani sebagai salah seorang dari anggota keluarganya, dan bahkan beliau tidak diperlakukan seperti budak. Di sana, seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf pun mulai menyesuaikan diri dengan keluarga barunya itu. Beliau melaksanakan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati akan dilakukan oleh Nabi Yusuf, seolah-olah perintah itu datang dari orang tuanya sendiri. Hari demi hari, pekerjaan Nabi Yusuf alaihissalam sangat baik. Bahkan semakin lama beliau semakin disayang oleh keluarga itu, sehingga beliau merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya sendiri. Di dalam keluarga itu, Nabi Yusuf alaihissalam menjalani hidup yang tenang dan tentram. Beliau pun menjadi orang kepercayaan dari kedua majikannya, yaitu Futifar dan istrinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat Nabi Yusuf selama beliau tinggal di rumah Futifar membuat fisik dari Nabi Yusuf berubah menjadi lebih baik. Wajahnya terlihat bertambah segar dan tampan. Kemudian badannya pun bertambah gagah, sehingga menjadikan beliau sebagai pemuda yang gagah dan tampan yang akan menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istrinya Futifar. Bahkan bisa jadi Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rebutan para laki-laki. Andai kata beliau hidup di tengah-tengah kota Sodom pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu, pada awalnya Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama keluarga itu, istri Futifar hanya mengagumi Nabi Yusuf karena akhlak dan budi pekertinya yang baik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati istri Futifar. Simpati dan kekaguman istri Futifar terhadap cara kerja Nabi Yusuf di rumah itu lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk dan paras wajahnya. Jadi, dari jauh, istri Futifar ini sering memperhatikan Nabi Yusuf secara diam-diam. Rasa cinta yang mulanya kecil, kini semakin hari semakin besar. Saat itu, istri Futifar pun menahan sekuat tenaga tentang perasaannya itu. Namun, dia dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Dan akhirnya, masuklah syaitan menghasut istri Futifar supaya bisa memuaskan nafsunya itu. Akhirnya, ketika itu, istri Futifar memancing Nabi Yusuf, supaya Nabi Yusuf alaihissalam yang lebih dulu mendekati, dan bukan dia yang lebih dulu yang mendekati Nabi Yusuf. Itu semua demi menjaga kehormatan dirinya sebagai istri pejabat kerajaan. Istri Futifar ini memanglah wanita yang terkenal cantik di negeri itu. Dia dikenal sebagai ibu muda yang selalu berpenampilan anggun. Ditambah lagi dia juga memiliki kehormatan yang tinggi karena suaminya adalah pejabat kerajaan. Dalam riwayat, nama dari istri Futifar ini adalah Zulaikha. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda Zulaikha, Nabi Yusuf tak memberikan reaksi apapun. Beliau tetap bersifat dingin dan tidak tergoda sama sekali dengan rayuan dari Zulaikha. Akhirnya Zulaikha ini pun kesal. Pada suatu hari ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, Zulaikha mendatangi kamar Nabi Yusuf. Kemudian Zulaikha meminta Nabi Yusuf untuk mengikutinya. Jadi ketika itu, diajaklah Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke kamar Zulaikha. Saat itu, Nabi Yusuf tidak curiga sama sekali, karena memang biasanya istri Futifar ini sering menyuruhnya membereskan dan bersih-bersih di kamarnya. Lalu setelah keduanya telah berada dalam kamar, Zulaikha pun mengunci pintu kamar itu.
Kemudian Zulaikha melepas semua pakaiannya dan dia langsung berbaring di kasur. Lalu berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, aku tidak kuat menahan nafsu ini. Ini tubuhku kuserahkan padamu. Berbuatlah semaumu." Nabi Yusuf pun memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai Tuan Putri, tidak mungkin aku melakukan maksiat itu denganmu. Jika aku sampai melakukan itu, maka aku telah mengkhianati tuanku. Tuanku orang yang baik dan sering melimpahkan kebaikannya kepadaku. Mustahil, Tuan Putri, aku berani melakukan itu. Aku tidak mungkin mengkhianati kepercayaan tuanku terhadapku." Zulaikha pun merasa malu dan marah karena penolakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia merasa dirinya dihina dan diremehkan oleh Nabi Yusuf karena penolakan itu. Dia menganggap Nabi Yusuf telah kurang ajar karena tak mau menuruti perintahnya tersebut. Kemudian Nabi Yusuf yang melihat Zulaikha melotot membuat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi takut. Beliau takut hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi setelah ini. Lalu Nabi Yusuf pun berlari menuju pintu yang ditutup itu. Namun Zulaikha bangun dari tempat tidurnya, kemudian langsung mengejar Nabi Yusuf yang mau membuka pintu itu. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam sedang berusaha membuka pintu itu, Zulaikha pun menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Dan ketika itu datanglah suami Zulaikha yang mendapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan. Karena Zulaikha takut Nabi Yusuf mengadu kepada suaminya, Zulaikha pun cepat-cepat berkata, "Inilah Yusuf, anak yang engkau puja-puja itu telah lancang masuk ke kamarku dan memaksaku memenuhi nafsu syahwatnya. Wahai suamiku, berilah dia hukuman. Orang kurang ajar seperti Yusuf ini layak untuk dipenjara." Nabi Yusuf alaihissalam pun ketika itu tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa di situasi yang rumit itu. Namun ketika itu suaminya berkata, "Hei Yusuf, benarkah yang istriku katakan itu?" Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai tuanku, tidak mungkin aku berani melakukan itu. Sesungguhnya dialah yang menggodaku dan sengaja memanggil aku ke dalam kamarnya." Potifar pun menjadi bingung, siapakah dari mereka berdua yang berkata benar. Yang dia tahu selama Nabi Yusuf tinggal di rumahnya, dia sama sekali belum pernah berkata bohong. Selain itu, Potifar merasa istrinya tak mungkin berani mengkhianatinya. Tiba-tiba ketika itu datanglah salah seorang saudaranya Potifar ke rumah itu. Saudaranya ini sangat terkenal bijaksana di kota tersebut. Lalu Potifar langsung saja mengadukan masalah tersebut. Kemudian saudaranya ini berkata, "Wahai saudaraku, jika engkau ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perkara ini, coba kau lihat bajunya Yusuf. Jika bajunya robek di bagian belakang, tandanya Yusuf yang berkata benar. Tapi sebaliknya, jika baju itu robek di bagian depan, maka yang berkata benar adalah istrimu." Lalu setelah mereka melihat baju yang Nabi Yusuf alaihissalam pakai, didapatilah di sana bahwasanya baju itu robek di bagian belakang. Itu tandanya Nabi Yusuflah yang berkata jujur. Kemudian Potifar berkata pada istrinya, "Beristighfarlah engkau, wahai Zulaikha. Engkau telah berbuat salah, kemudian memfitnah Yusuf." Lalu Potifar berkata juga kepada Nabi Yusuf, "Wahai anakku Yusuf, rahasiakanlah ini dari siapapun. Jangan sampai masalah ini diketahui orang-orang. Anggap saja persoalan ini sudah selesai hari ini." Akan tetapi, entah siapa yang membocorkan rahasia tersebut. Rupanya kejadian pada hari itu telah diketahui oleh masyarakat dan menjadi berita viral yang tersebar luas ke seluruh pelosok kota. Akhirnya Zulaikha pun tahu bahwasanya orang-orang di luar sana telah mengetahui aibnya. Dia pun menjadi malu dan sedih. Istri pejabat kerajaan bisa-bisanya merayu budaknya. Itulah kira-kira berita yang dibicarakan orang-orang saat itu. Tak hanya itu, istri-istri dari pejabat istana yang lain pun seringkali menggosipkan Zulaikha. Hingga ketika istri-istri pejabat ini pada berkumpul, mereka sering menyindir-nyindir Zulaikha atas berita yang viral tersebut.
Lalu pada suatu hari, Zulaikha pun mengundang mereka makan malam di rumahnya. Zulaikha ini ingin menunjukkan bagaimana tampannya Nabi Yusuf kepada para istri pejabat itu, sehingga Zulaikha bisa terpengaruh sama nafsunya. Akhirnya pada malam jamuan itu, ketika istri-istri pejabat itu sedang membantu mempersiapkan makanan untuk acara malam itu, Zulaikha pun dengan sengaja mengeluarkan Nabi Yusuf dan menyuruh Nabi Yusuf untuk berjalan di hadapan mereka. Istri-istri pejabat yang ketika itu sedang memotong-motong daging dan buah dengan menggunakan pisau, mereka menjadi terperangah dan takjub karena melihat begitu tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam, budaknya Zulaikha ini. Sampai-sampai karena begitu takjubnya mereka, sampai mereka tak sadar mereka malahan memotong jari-jari mereka. Kemudian berkatalah istri-istri pejabat itu, "Maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukanlah manusia, tapi ini adalah malaikat. Tak pernah kulihat ada laki-laki tampan selain Yusuf ini." Zulaikha pun senang melihat teman-temannya itu. Kemudian Zulaikha berkata, "Inilah Yusuf itu, budak dan sekaligus anak angkatku. Dialah yang membuatku tak bisa menahan nafsuku. Kalian bisa lihat sendiri begitu tampan dan gagahnya Yusuf ini. Tapi karena dia, aku jadi malu dan dimarahi suamiku. Lihat saja suatu hari nanti. Wahai Yusuf, engkau akan kujebloskan ke penjara dengan caraku." Akhirnya, pada suatu hari Zulaikha merayu suaminya supaya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan saja ke dalam penjara. Kemudian suaminya berpikir, ada benarnya juga Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, karena jika dia masih tinggal di rumahnya, suaminya ini jadi khawatir. Jika dia tidak ada di rumah, kejadian seperti itu akan terulang lagi. Lalu pada suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam dijebak dan difitnah, hingga Nabi Yusuf pun dijebloskan ke dalam penjara. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam telah ada di dalam penjara, beliau merasakan ketenangan yang luar biasa di sana. Baginya, penjara adalah tempat yang membuat hatinya merasa aman dan tentram. Karena di dalam penjara, Nabi Yusuf terbebas dari fitnah orang-orang, dan beliau bisa dengan tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penjara itu, ternyata ada dua orang pegawai istana kerajaan yang sama-sama dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka dipenjara karena pernah berusaha meracuni sang raja. Kedua pemuda ini berprofesi, yang satu sebagai penjaga gudang makanan, dan satunya lagi sebagai pelayan meja di istana. Pada suatu hari, datanglah kedua pemuda ini ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengisahkan bahwa mereka semalam bermimpi. Di dalam mimpi itu si pelayan melihat sedang berada di tengah sebuah kebun anggur, sambil dia memegang gelas. Nah, gelas yang dia pegang itu seperti gelas yang sering dipakai oleh sang raja. Kemudian dia isi gelas itu dengan perasan buah anggur. Lalu si penjaga gudang makanan bermimpi kalau ada keranjang yang berisi roti yang ada di atas kepalanya, dan salah satu dari roti itu disambar oleh seekor burung. Mereka berdua datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka ingin tahu apa maksud dari kedua mimpi tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Wahai pemuda pelayan, engkau tak lama lagi akan dikeluarkan dari penjara ini, dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala. Sementara engkau, wahai pemuda penjaga gudang, engkau akan dihukum mati dengan cara disalib. Kemudian kepalamu akan menjadi makanan burung." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam melanjutkan berkata kepada pemuda pelayan, "Wahai temanku pemuda pelayan, bila engkau telah keluar dari penjara ini, tolong sebutkanlah namaku di hadapan raja. Bilang padanya bahwa aku dipenjara karena hal yang tidak pernah aku lakukan. Dan janganlah engkau lupa sama pesanku ini, wahai temanku yang baik." Dan benar saja, tidak lama setelah itu, keluarlah surat pengampunan dari sang raja, kalau pemuda pelayan itu harus dibebaskan dari penjara. Sementara itu, pemuda penjaga gudang beberapa hari kemudian mati di tiang salib. Akan tetapi, sialnya, pesan dari Nabi Yusuf alaihissalam tadi tidak disampaikan ke raja oleh pemuda pelayan yang dibebaskan itu. Rupanya dia lupa, karena terlalu menikmati hari-hari kebebasannya.
hingga Nabi Yusuf pun tetap berada dalam penjara itu selama beberapa tahun ke depan. Pada suatu hari, sang raja melihat dalam mimpinya ada 7 ekor sapi betina yang badannya kurus-kurus. Kemudian dia juga melihat ada 7 butir gandum yang masih hijau. Dan di sampingnya ada 7 butir gandum yang sudah kering. Akhirnya, karena mimpi itu, sang raja memanggil orang-orang para ahli tafsir mimpi ke istana. Akan tetapi dari semua para ahli tafsir itu, tidak ada yang pendapatnya memuaskan hati sang raja. Malahan beberapa orang para ahli tafsir itu mengatakan, kalau mimpi sang raja hanyalah bunga tidur, alias mimpi yang tidak ada maknanya. Dan mereka menyarankan kepada raja untuk melupakan saja tentang mimpi tersebut. Akhirnya karena kesal, sang raja mengusir para ahli tafsir yang diundang ke istananya itu. Singkat cerita, pemuda pelayan kerajaan itu ingat dengan temannya di penjara. Dia ingat waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam pernah menafsirkan mimpinya. Dan benar saja, mimpinya itu betul-betul terjadi. Pemuda pelayan ini berkata, "Wahai paduka raja, hamba mempunyai seorang teman di dalam penjara kita. Dia pernah menafsirkan mimpiku dan itu benar-benar terjadi di kemudian hari. Namanya adalah Yusuf. Dia dipenjara bukan karena kesalahannya, melainkan fitnah yang telah menimpa dirinya." Maka dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam dan menghadap pada raja. Raja pun menceritakan tentang mimpinya waktu itu. Kemudian Nabi Yusuf menjawab, "Wahai paduka, mimpi itu adalah peringatan dari Sang Pencipta, supaya masyarakat bercocok tanam selama 7 tahun. Setelah dipanen, simpanlah hasilnya dengan baik. Makanlah sedikit-sedikit saja dari hasil tersebut, dan jangan berlebihan. Setelah itu akan datang 7 tahun musim paceklik yang penuh penderitaan. Pada masa itu, persediaan pangan akan banyak terkuras." Raja pun mengapresiasi penjelasan tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sang raja berpikir bahwa Nabi Yusuf ini bukanlah orang biasa. Dia seperti orang yang sangat saleh dan pandai. Kemudian dengan segala pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam pun dikeluarkan dari dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan sang raja. Pada saat itu terjadi musim kemarau berkepanjangan. Banyak sawah dan kebun yang gagal panen. Orang-orang yang mati karena hujan tak kunjung turun. Ketika itu, ada banyak orang dari seluruh penjuru daerah datang ke Mesir untuk membeli sedikit makanan untuk keluarganya di rumah. Saat itu, ada rombongan yang datang dari daerah yang cukup jauh, yaitu daerah tempat kampungnya Nabi Yusuf ini, yaitu Palestina. Nabi Yusuf tak asing melihat rombongan ini. Mereka berjumlah 10 orang. Dan ketika Nabi Yusuf memperhatikan dengan seksama, orang-orang ini adalah saudara-saudaranya dulu yang telah membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Saat itu, saudara-saudaranya ini ingin membeli gandum untuk persediaan makan keluarganya di Palestina. 10 orang saudaranya ini sama sekali tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam yang ketika itu memang ditugaskan menjadi pejabat persediaan bahan pangan. Nabi Yusuflah yang berhak memutuskan untuk boleh tidaknya memberikan gandum kerajaan Mesir kepada orang-orang dari luar daerah yang mau membelinya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak membalas dendam dengan cara menyulitkan saudara-saudaranya ini untuk mendapatkan gandum. Nabi Yusuf malahan dengan mudahnya memberikan gandum. Dan ketika itu, Nabi Yusuf berpesan kepada saudara-saudaranya yang mereka tidak tahu kalau pejabat Mesir itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Besok-besok kalau mau membeli gandum lagi, mereka harus membawa seluruh anggota keluarganya. Karena saat itu, ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam tidak ikut. Dan adik kesayangannya, yakni Bunyamin juga tidak ikut. Karena ditugaskan untuk menjaga ayah yang sudah tua dan buta. Setelah saudara-saudaranya ini pulang ke Palestina, mereka kaget setelah membuka karung gandum tersebut. Rupanya di dalam karung itu ada uang-uang mereka yang sengaja dikembalikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, saat itu mereka diberikan gandum dengan cara gratis. Sang ayah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, senang mendengar hal ini.
Beliau tidak menyangka bahwasanya pejabat Mesir itu sangat baik dengan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, persediaan gandum keluarga Nabi Yakub mulai habis. Mereka pun hendak pergi lagi ke Mesir untuk membeli gandum. Namun saat itu mereka berkata pada ayahnya tentang pesan dari pejabat Mesir. Kalau mereka mau membeli gandum lagi, mereka harus membawa Bunyamin bersama mereka. Tentunya Nabi Yakub alaihissalam keberatan atas permintaan itu, karena beliau masih trauma akan kehilangan Nabi Yusuf beberapa tahun yang lalu, tapi dengan sangat terpaksa karena mereka pun butuh makan. Akhirnya dengan berat hati Nabi Yakub alaihissalam mengizinkan Bunyamin untuk ikut bersama rombongan saudaranya itu ke Mesir. Singkat cerita, sampailah mereka di Mesir. Saat itu mereka disambut baik oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun menyediakan 6 kamar untuk mereka menginap. 10 saudaranya menginap di 5 kamar, yang masing-masing diisi oleh 2 orang. Sedangkan Bunyamin disediakan 1 kamar untuk dia sendiri. Ketika malam hari, Nabi Yusuf alaihissalam datang ke kamarnya Bunyamin. Saat itu Bunyamin pun masih belum sadar kalau sosok pejabat Mesir yang ada di hadapannya adalah saudara kandungnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang dulu telah hilang. Sewaktu berduaan dengan Nabi Yusuf, Bunyamin berkata, "Seandainya abangku Yusuf masih hidup, pasti engkau akan menempatkan aku bersama dia di kamar ini, seperti saudara-saudaraku yang lain. 1 kamar diisi oleh 2 orang, dan aku hanya sendiri di kamar ini." Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sukakah engkau jika aku saja yang menggantikan abangmu yang telah hilang itu?" Bunyamin menjawab, "Tentu saja aku suka. Namun sayang sekali engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rohil." Mendengar perkataan Bunyamin itu, menangislah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian beliau memeluk Bunyamin sambil membuka jati dirinya, bahwasanya beliau adalah Yusuf, abangnya yang telah lama hilang. Singkat cerita, akhirnya diboyonglah seluruh keluarga Nabi Yusuf yang ada di Palestina untuk tinggal di Mesir, termasuk juga dengan ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Tak ada seorang pun lagi keluarga Nabi Yusuf yang tinggal di Palestina. Semuanya dibawa ke Mesir dan tinggal serba kecukupan di sana, karena semuanya ditanggung oleh pejabat Mesir yang baik hati, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan saudara-saudaranya dan mengajarkan pentingnya pengampunan dan kebaikan hati. Beliau terus memimpin Mesir dengan kebijaksanaan dan keadilan hingga akhir hayatnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam sering dijadikan contoh tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteguhan hati, dan kemurahan hati. Tidak banyak detail yang disebutkan tentang bagaimana atau kapan tepatnya Nabi Yusuf alaihissalam wafat, karena fokus utama kisahnya adalah pada peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya dan pelajaran moral yang dapat diambil darinya. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sepenggal kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan kita tentang kesabaran, keteguhan iman, dan pengampunan. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.